Hari ini gue ngobrol dengan Katy, seorang streamer dan juga konten kreator. Kita akan ngobrol apa ya? Pokoknya banyak deh hari ini. Let's go. Halo Katy, apa kabar? Halo, Kamu baik. kok lemes banget? Nggak lemes kan tadi habis berak. Emang iya sih. Iya sih. Tadi kan tadi aku lagi nganterin tamu aku keluar. Terus kamu datang. Ini kita pertama kali loh ketemu loh. Terus tiba-tiba kamu bilang, "Bang, mau berak." Langsung bilang kayak gitu. Emang lagi sakit perut tadi? Bukan sakit perut sih, tapi nggak tahu kenapa tadi pas OTW terus tiba-tiba anjir masa jauh terus kebelet berak. Oh. Terus ya udah mau berak di sini. Lah, kenapa? Emang di jalan gak ada WC? Nggak? Ya kalau di mobil nggak ada WC dong. Ya nggak di mobil. Ya nggak di mobil sih. Nggak maksudnya kan di ini apa pom bensin atau mana? Enggak ya? Soalnya kalau di pom bensin nanti telat. Iya sih, bener sih. Ya udah. Lagian kan aku datangnya 30 menit lebih awal, bisa dipakai buat kan? Hah? Kamu tuh ya oke. Ya udah mau minum dulu. Itu ada airnya sih. Baru kan? Baru. Oke. Baru minum dulu. Getis. Kamu emang apa? Kenapa hem? Ya maksudnya air. Kamu emang cocok bikin acara sama Fior ya? Kenapa? Nyambung kalian ya? Lumayan. Oh, kalau sama Fior apa yang diobrolin? Kan kalian ada yang BBK. BBK. Iya, kalian apa yang diomongin tuh kalau lagi mau syuting? Nggak ada ngomongin apa-apa. Kamu pas ditawarin bocah-bocah kosong BBK, kamu nggak ngerasa kayak kok gue dibilangnya kosong sih gitu? Ya kan kenyataan. Oh, ya nggak kosong sih, tapi aku nggak tahu. Kan yang nilai orang. Bener. Tapi kamu nggak? Kenapa? Nggak apa-apa. Kamu nggak ngerasa kayak, ih, kok gue agak aneh ya, agak ini ya. Orang suka ngetawain gue, itu nggak ngerasa kayak gitu? Emang aku aneh tau bang? Enggak sama sekali. Jujur. Enggak. Tapi aku nggak tahu sih. Tapi aku nggak merasa aneh. Tapi lumayan dikit sih. Habis untuk orang ketemu pertama kali. Berarti harus jaim ya? Ya enggak, kayak kaget. Pertama kali. Berarti kamu ini ya, kayak apa adanya aja ya? Apa yang kamu iniin? Ya apa yang aku rasain lah. Aku ngomong kalau misal kebelet berak aku tahan kentut-kentut dong di sini. Nanti kalau misal gua kentut, aku masa pura-pura bilang Bang Radit kentut ya? Kayak gitu kan nggak mungkin. Padahal aku sendiri yang kentut. Logis, bener. Kita yang salah sih emang. Iya. Gadis, bener sih. Tapi kamu pernah nggak kayak karena kamu ngomongin apapun yang ada di kepala kamu, iya pegang aja. Pegang aja Karena apa? kayak tinggi banget Anjoy. Iya. Anjoy itu apa tuh? Anjoy itu kayak astaga ya. Nggak tahu kan kamu yang ngomong. Astaga. Iya Anjoy, oke. Kamu pernah nggak kamu ngomongin sesuatu di kepala kamu, terus malah orang jadi kayak sebel atau Katis kok kayak gitu sih gitu, pernah nggak? Kadang-kadang. Misalnya apa? Ya kalau misal terlalu excited terus habis itu terlalu excited terus gak bisa ngontrol, tapi kebetulan orangnya itu kayak orang keren gitu, tapi aku nggak tahu itu orang keren. Nah jadinya kayak dibilang, wah gak punya attitude, goblok gitu bang. Sama siapa? Sama netizen. Oh sama netizen. Iya, tapi ya udah kayak jadi pelajaran gitu. Pernah nggak? Berarti pernah tuh kamu lagi main gitu kan, syuting, terus ada orang keren, tapi kamu nggak bisa ngontrol diri, terlalu excited, itu pernah berarti kejadian? Iya, tapi aku nggak tahu dia orang keren atau enggak, karena aku kan selama ini merasa semua manusia sama, jadi aku nggak tahu kerennya dari mana. Siapa itu waktu itu? Kalau kamu ingat, yang netizen ribut nggak itu? tahu, biasanya sih orang-orang tua. Orang tua. Oh ini ya, baru naik nih kayak Om Indro ya? Nah, Om Indro mah aman dia, soalnya dia suka ketawa-ketawa. Oh ini untuk orang keren yang gak suka ketawa dan sudah tua. Aku nggak tahu sih orang keren siapa ya, aku lupa. Pokoknya orang keren itu kayak misal kapan lalu siapa ya? Pak Habib Jafar. Pak Habib Fajar. Iya. Habib Jafar ya. Pokoknya yang itu. Jadi kan aku nggak tahu. Jafar. Ya sebenarnya emang dia terkenal tapi aku nggak sering ngikutin. Aku kira dia itu kayak Dava Arik TikTok kan. Karena mukanya mirip. Enggak, karena ya kayak
ya kayak Arab-Arab gitu, sama yang kayak dia kan selalu kayak netizen ketawa-ketawa gitu ya. Aku kira mungkin dia saudaranya atau siapa. Ya soalnya Dafari kan juga suka pakai peci panjang-panjang gitu, tapi dia nggak pernah sih yang Pak Habib itu. Tapi kayak mirip, aku kira sama. Jadi makanya aku kayak sama aku bertiga kalau Fior udah tahu ya. Jadi aku nggak tahu kan, balik lagi kan Fior nggak kasih tahu atau gimana kan. BB kan juga nggak pernah di briefing. Biasanya tuh kita cuman lo ini siapa gitu yang datang langsung tuh. Iya. So, kamu nggak tahu nih. Aku nggak tahu. Terus, aku kira cuman kayak pelawak lucu biasa. pelawak lucu biasa. Iya, ternyata pemuka agama aja aku nggak tahu. Jadi ya udah. Oh, itu rame itu diserang tuh. Iya rame. Tapi ya udah. Kamu ngadepin itu nggak sakit hati nggak apa dibilang? Ya biasa aja sih. Karena kan juga namanya juga hidup harus dijalani, dan kalau salah ya tinggal dilihat. Oh oke, besok nggak gitu lagi. Udah. Enak banget ya hidup kamu ya, santai banget ya. Kamu katanya dulu malas sekolah. Iya. Ngerasa sekolah itu nggak ada guna atau apa tuh? Sebenarnya bukan nggak berguna sih, karena aku bingung juga kalau misalnya aku pinter buat apa, nggak ada yang bangga juga. Jadi ya udah dong. Kamu cocok belajar filsafat sih. Iya kah? Iya. Itu nihilisme namanya tuh. Hah? Filsafat quotes. Getis. Ya adalah pokoknya itu filsafat. Nggak, kenapa katanya sekolah bikin kesehatan terganggu menurut kamu? Enggak, ya iya sih, karena ngantuk kan. Kalau bisa ngantuk, Getis. Kalau ngantuk kan juga konsentrasi terganggu. Jadinya tidur, apalagi suara gurunya juga yang kayak bikin ngantuk. Kayak jelasin ini adalah tidur. Jadi buat apa sekolah? Karena sekolah itu cuma bikin ngantuk. Tapi katanya kalau misal sekolah cuma buat gelar. Jadi kayak nggak ada gunanya juga. Berguna kalau misal orangnya nggak punya bakat atau nggak punya hoki atau gimana, nah bisa kerja jadi karyawan. Kamu di sekolah suka bantah guru nggak? Kayak gini kan kamu logis banget nih orangnya nih. Kadang kalau misal menurutku bukan nggak bagus, tapi kalau nggak sesuai atau kayak misal kayak sok guru banget, terus muridnya di babi-babi, nah aku nggak mau. Aku merasa kayak pose wong iki gitu. So guru muridnya di babi-babi. Iya, bukan babi sih, tapi lebih ke arah yang kayak, wah kamu kalau kayak gini nanti besarnya nggak jadi apa-apa atau kayak gitu. Ya kayak sok guru ya, maksudnya kayak. Tapi dia guru. Oh iya kan? sih, ya maksudnya kayak sok menggurui, kayak bukan Tuhan. Kenapa kok harus bilang nggak jadi apa-apa gitu. Oke. Tapi kamu pernah digituin sama guru? Pernah lah. Ketis, lo kalau gini terus lo nggak jadi apa-apa, pernah ya? Pernah. Itu gara-gara kamu ngapain di kelas? Tapi aku lupa, cuman aku pernah, tapi lupa. Kayaknya gara-gara telat terus deh. Oh, kayak inget lah ya, yang namanya juga guru ngomong kayak gitu pasti keinget terus kan. Iya, tapi aku gara-gara telat sih. Dulu kan nggak bisa bangun pagi kan? Nggak bisa bangun pagi karena malamnya kamu main game kah? Atau Malamnya cuci piring. cuci piring di rumah? Iyalah, masa di restoran? Iya ya, bodoh juga ya. Kenapa cuci piring? Maksudnya di rumah tuh semua anak dapat tugas gitu? Apa gimana? Ya adekku beko kok nggak mau cuci piring, aku yang cuci piring. Mana adekmu? Iku. Gara-gara kamu dia dikata-katain guru tuh. Ya aku cuci piring. Jadi kan mamaku disiplin. Jadi kalau misal pokoknya kalau misal tidur, sebelum tidur harus cuci piring. Nah, tapi kalau aku kan pernah kan sekali doang kayak pura-pura, ya udahlah aku mau sekali-sekali pura-pura tidur, nggak mau cuci piring karena tanganku udah kasar kan. Terus ya udah. Gara-gara cuci itu. Iya, cuci piring, tapi sekarang udah lembut karena pakai lotion. Iya. Terus ya udah. Akhirnya aku pura-pura tidur. Dibangunin anjir, Bang. Sama nyokap, sama mama. Iyalah, jam 12 malam dibangunin padahal udah tidurnya 2 jam. Terus dibangunin, disuruh cuci piring. Terus habis itu aku sambil ngantuk cuci piring, terus pecah kan satu. Hah? Terus aku kayak, lo pecah. Terus mamaku kayak tiba-tiba Apa sih? Tiba-tiba kayak mamaku ya apa ya yang kayak tiba-tiba di sampingku kayak gini, mukanya marah gini. Ya aku bilang,
Ya ngantuk, cuci piring. Kayak gitu. Terus ya udah ujung-ujungnya tetap aku disuruh cuci piring. Terus ya udah. Tapi ini berarti pelajaran disiplin dari keluarga ya. Maksudnya mama itu selalu menyuruh kamu sama adik tuh ngelakuin hal-hal yang sifatnya untuk mendorong rasa disiplin kamu. Kayak nyuci piring harus dilakuin. Apalagi soal duit nabung disuruh Apalagi, nabung. Dek? Disuruh apa lagi kalian? Cuci piring gak sih? Cuci piring sama ya itu doang sih, sama kayak jemur baju. Oh, berarti nggak ada mbak di rumah ya? Ada. Jadi mbaknya? Tidur. Aku juga bingung sih. Kenapa aku disuruh ya? Aku anaknya mbaknya tah. Enggak usah tanya mbaknya. Tapi gak tahu sih. Cuma maksudnya buat disiplin kali ya. Aku sih paham karena aku Iya punya sih, anak kayaknya ya. disiplin sih. Oh berarti anaknya Bang Radit disuruh cuci piring sebelum tidur. Belum. Umurnya 4 tahun. Enggak, maksudnya aku punya anak. Aku ngerti perasaan bahwa nggak pengen anaknya. Bang minum ya? Iya boleh, silakan. Nggak. Bang Radit nggak minum? Iya minum juga deh. Ya udah. Iya. Oke. Lanjut ya. Lumayan tuh 3 detik kosong aja tuh. Sebelum lanjut nonton videonya, gue mau kasih informasi. Semua merchandise resmi dari gue udah bisa dibeli di e-commerce. Ini beberapa di antaranya. Kalau mau beli, tinggal cek link di deskripsi. Kalau ini, pulang malam, dimarahin nggak? Dulu pas sekolah. Pulang malam, aku jarang pulang malam. Kan dulu aku pas sekolah, kegiatannya cuman sekolah, pulang, makan bakso, terus pulang ke rumah. Sekolah, pulang, makan bakso, terus pulang lagi. Iya. Jadi habis sekolah kamu pulang. Enggak, jadi kan gini, kan ada supir, ada Pak Supir. Biasa kan kita ke bakso kan, Dek? Iya, kita ke bakso. Jadi kayak Ini tiap hari berarti. hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari Oh sih. dia emang kayak gitu orangnya. Iya, soalnya kita dijemputnya sore banget anjir, pas semuanya udah pulang, kita sendirian di sekolah. Loh kenapa kok dijemputnya sore? Ya soalnya kita dulu pas dijemput awal, kita kayak mau main-main dulu sama teman kita. Akhirnya dijemput pas teman-teman kita udah pulang semua, alias sekolahnya udah kosong, tinggal kita bertiga. Berarti kan kamu yang minta dijemputnya sore, karena kamu mau Tapi main-main aku dulu. meskipun minta dijemput sore, bukan sesore sampai sekolah tutup. Kurang spesifik kali kamu bilangnya. Bukan Aku spesifik sih, tapi emang kebetulan mungkin juga Pak Supirku kayak multitasking ya. Jadi kayak disuruh ini, disuruh itu, jadi sama mama. kita yang terakhir. Kamu ini nggak galak nggak? Orang tua kamu galak nggak? Tapi Galak nggak? lumayan. Ya oke lah. Adanya sama Galak aja lah. lagi. Lumayan galak sih. Ngomongnya semua kayak gitu ya? Kayak Biasanya Bang Radit sama istrinya galan siapa? ke mana? Ke anak? Heeh. Istriku sih. Oh, berarti Bang Radit suami takut istri. Pertanyaan ke anak kan? Oh iya, tapi kan biasanya kalau nggak galak ke anak berarti kelihatan yang dominannya mboknya nggak sih? Mboknya? Mboknya itu mamanya. Oh mamanya? Iya. Oh berarti Bang Radit takut istri. Enggak sih. Oh. Kamu nanya apa sih? Aku bingung. Enggak. Soalnya Anissa. mamaku kayak galak sama kita. Tapi galak juga? papaku enggak. Oh. Jadi kayak apa namanya? Galak hanya ke anak. Galak ke semuanya. Ke bapak juga. Ke papa galak nggak? Kayaknya galak. Loh, ini udah langsung berubah nih. Ini informasinya langsung berubah nih. Iya. Selama semenit Nggak tahu berubah sih. langsung. Oke. Berarti mama galak ke semua orang. Iya. Oke. Enggak sih, dia kalau ke orang lain baik, tapi kalau ke keluarga galak, tegas. Oke. Karena anakku kan perempuan juga. Katanya masa remaja itu masa dimana kita suka ini. Kayak rebel gitu loh. Kamu pernah kayak berantem sama keluarga juga gak? Sama mama kamu juga? Enggak, aku gak mau, cuma di rumah doang gitu misalnya. Loh, aku biasanya di rumah doang. Oh emang sukanya gitu? Karena aku introvert. Oke. Tapi aku nggak tahu sih, aku kadang introvert, kadang extrovert. Jadi aku apa, Bang? Gak tahu juga. Ya aku nggak tahu sih. Kalau di rumah sih biasanya karena adikku sama kokoku nggak punya teman. Oh ini kokonya? Iya. Oh. Adikku sama kokoku punya temen sih, tapi temennya culun-culun. Jadi ya temenannya cuma di sekolah. Jadi ya mereka jarang keluar. Nah kalau misal aku teman-temannya berbagai macam. Kalau kapan hari di sekolah, jadi kayak setiap minggu pasti ada keluar. Tapi ya paling ke mall gitu. Kalau misal dugem atau gimana pasti ditabok. Oh jadi kalian bertiga nih sama Koko sama adik kamu itu gak ada yang dugem?
Ya kita maksudnya kayak jarang juga kalau misal sekarang pun dugem acara temen ulang tahun atau gimana gitu. Tapi itu kan dugem berarti. Ya kan tapi kalau misal dugem tapi kalau misal kita di sananya cuman Hai-haian doang. Enggak, bukan hai-haian. Hai-haian ya diusir tuh. Ya kayak Ya oke ya. Cuma sekedar kayak apa ya? Kayak menikmati acara dan kayak sekedar dengerin musik kayak dengerin AirPods versi nggak pakai AirPods. Ya mending ya nggak apa-apa toh. Oh oke, maksudnya itu Iya kan, kayak sama sekedar aja kayak dateng terus kayak menikmati acaranya atau gimana nggak apa-apa. Tapi kalau misal dugem untuk sesuatu yang lain baru salah. Oke, bener. Kamu kan tadi bilang kamu introvert ya. Aku juga mendefinisikan diriku juga introvert. Iya sih kelihatan. Dari cara pakai jaket dan topi. Oh gitu, kayak orang gak punya temen ya? Bukan sih. Tapi kayak menutupi diri. Ya itu fungsi jaket sih. Oh ya pakai topi untuk menutupi muka ya. Hah? Iya sih, ini biar begini sih. Oh. Orang introvert biasanya pakai topi. Iya kah? Aku gak punya topi lagi. Nanti aku belilah. Oke. Tapi aku gak bisa pakai topi sih karena telingaku kayak peri. Oke. Nggak, kenapa kamu bilang aku introvert dari bajunya? Orang introvert biasanya menutup mukanya. Maksudnya vibes-nya kelihatannya introvert sih. Oh ada vibes-nya. Iya. Kalau vibe orang introvert tuh kayak gimana? Kayak kayaknya orangnya kalau ngomong hati-hati terus dijaga gitu. Iya terus kayak ekspresinya kayak bingung gitu. Oh kayak aku sekarang ini ya bingung ya. Tapi Bang Radit sendiri umur berapa sekarang? 40 tahun ini. Oh ya? Iya. Baby face ya? Baby face. Maksudnya awet muda. Karena ya baby face sih, tapi nggak juga sih. Oh, karena aku dulu pas kecil, pas sekolah aku lihat Bang Radit main salmonan masih sama mukanya. Manusia setengah salmon. Oh film main salmonan. Aku dulu emang bikin film. Oh. 2000 kapan ya salmon ya? Belum ada ya lu ya? 2013, 2014. Oh. Itu aku bikin film memang. Oh kamu sempet nonton? Nonton tapi nggak seberapa nonton sih. Maksudnya kayak sekedar sekilas. Oh iya. Di bioskop apa di? Itu BTW Bang Radit bikin sendiri. Aku ngedirect sendiri. Oh, memang nggak mau bayar orang buat jadi aktornya. Enggak sih, iya. Tapi sih kayaknya kalau misalnya aku jadi direktur juga aku karena Cina pelit jadi aku mau nggak modal jadi aku yang acting sendiri. Oh gitu. Tapi itu bener. Iya kah? Kalau Salmon kebetulan yang ngedirect orang lain. Cuman aku bikin waktu itu namanya Malam Minggu Miko di YouTube. Oh. Aku nggak ada duit sama sekali. Wih, sorry ya Bang. Hah? Enggak, aku cuma cerita doang. Loh tadi kan aku bilang Bang Radit nggak modal. Berarti sakit hati nggak? Enggak. Emang beneran nggak modal. Oh ya udah nggak jadi maaf. BTW Bang Radit, aku terakhir nonton filmnya Bang Radit di Netflix. Oh iya, komedi kacau. Chaos komedi kan? Komedi chaos, iya. Iya. Itu baru 2 tahun lalu udah syutingnya sih. Oh, baru tayang sekarang karena belum bayar apa gimana? Jadwalnya aja gitu. Kan ada jadwalnya juga. Aku kira tuh kalau misal syuting tuh bayar dulu, tapi kalau misal tayang juga harus bayar dulu. Enggak kayak di endorse sama brand enggak gitu. Oke, sorry, bukan endorsean. Enggak apa-apa. Terus kamu tadi aku bercerita apa lagi? Iya karena emang gak ada duitnya sih jadi aku ini. Kamu kok bisa mendefinisikan diri kamu ini Chinese pelit? Emang kamu pernah terlibat dalam situasi apa? Ya kan aku menyebutkan diri sendiri, bukan dalam situasi apa. Kamu menyadari gak? Kayak mau beli apa kamu nahan-nahan? Aku lebih ke arah beli kebutuhan doang sih. Yang ini, yang pelitnya? Dek aku pelit gak? Iya pelit. Apa paling parah kelakuan dia, pelitnya dia? Wah emang satu keluarga ya. Sempakku dikit, sempakku. Waduh ya Allah. Iya cuman ada 5 doang. 5 atau 7 ya? Kita bahas ini yuk nih. Katis ini orangnya suka males. Terus?
Karena dia pernah bosen dan males turun tangga dan pengen ngambil makanan di rumah. Katis Itu udah lama gak sih? lompat dari lantai 2. Oh ya itu udah lama sih. Jadi kamu lagi di rumah. Mm-mm. Kamar kamu di lantai 2. Ada makanan di bawah. Males nih ngambil. Terus kamu lompat. Ya lompat, tapi itu juga dibantu sama mbakku. Gimana kalau mbaknya dibilang, "Mbak tolong ambilin makanan," kan bisa kan? Loh tapi aku gak mau. Aku maunya eksperimen baru. Kamu lompat dari lantai 2. Enggak, itu pengalaman baru. Soalnya kan aku inget kan, aku pernah ke villa. Villanya itu kayak bisa lompat dari atas lantai 2 ke lantai 1. Tinggal ke sofa gitu. Wih, tut. Nah kalau aku juga kan di rumah juga kayak gitu. Tapi versi punya rumahku lebih tinggi. Jadi aku merasa, alah ini sebuah ketakutan ilusi. Jadi aku melawannya. Jadi aku akhirnya beneran lompat. Tapi ternyata anjir pas aku lompat, aku merasa kok jadi lambat ya. Perasaan kan cepet. Jadi kayak bener-bener wah. Terus langsung tiba-tiba lompat. Terus habis itu di lantai aku. Dan akhirnya kamu gak jatuh ke sofa. Jatuh sofa tapi mental. Pipop. Gitu. Dari lantai 2 kamu lompat. Tapi biasa aja sih. Sakit tapi aku gak gak mau tapi? ngulang. Kenapa? Sakit. Iyalah ya, di lantai 2. Iya sih, karena kepalaku kebentuk lantai. Wah benjol. gila sih, kamu ngapain sih? Umur berapa itu? Umur berapa? Adiknya ada dan melihat ini semua. Dia di Dengar kamar. bunyinya. Tapi aku nangis gara-gara gigiku kan kawatan. Kawatnya lepas. Jadi aku takut gigiku ompong selamanya. Oh jadi bukan urusan kejedotnya. Iyalah. Tapi lebih terusan- ke estetika. Iya, penampilan nanti kalau misalnya nggak estetik gimana? Jadi aku mending aku kayak anjir gimana nih? Siapa tahu nangis. Jadi Tuhan mau membalikkan gigiku. Jadi akhirnya aku langsung ngaca dulu. Pas aku bentok, aku merasa kok kawatku kayak copot ya di atas mulutku. Akhirnya aku ngaca dulu. Anjir, giginya goyang. Aku langsung kayak, "Mbak, pesan Grab." Sambil nangis gitu. Gitu. Oh itu nangisnya gitu. Ya enggak, itu kan kayak cuman perumpamaan. Oh iya betul. Terus ya Emang udah perumpamaan sih, nangis, betul. minta ini ke dokter gigi kan, dokter gigiku deket kan. Terus ya udah. Udah gitu lewat aja tuh soal kamu lompat dari lantai 2 itu tuh. Gak dibahas sama mama, gak Ya dibahas dibahas sama dokter itu. Dokternya kan punya anak kan, sekolah di Sinlui. Bangke emang dokternya bilang katanya, "Wah aku mau bunuh diri," gitu. Jancuk aja nih. Padahal gak bunuh diri, cuma eksperimen. Oh. Kayak biar gak mager. Kayak siapa tahu kalau misalnya emang gak ada apa-apa, ya aku setiap hari lompat. Karena Ketis. Apa sih Ketis? Jadi kalau kamu selamat hari itu, dalam artian giginya baik-baik aja, kamu akan lompat tiap hari dari lantai 2. Iyalah, karena kan juga sofa kan. Jadi aku tuh aslinya tuh mau lompat, duduk, makan. Kayak di film-film. Iya. Lompat. Jadi kamu maunya biar gak ribet nih. Lompat Iya, dari lantai 2. karena aku males. Gini, langsung makan. Iya, karena kalau misal kan Ya Allah. tanggaku kan kayak lumayan panjang terus muter, aku males. Jadi aku maunya tuh kayak gitu, tapi ternyata lompat lagi terus baru mendarat gitu. Jadi beda. Hal paling ekstrim yang pernah kamu lakuin apa? Aku pernah ikut para layang. Tahu gak para layang? Jadi Tahu. terjun gitu. Di belakang ada orang yang megangin. Loh, kenapa nggak sendirian? Karena aku pasti nggak bisa, nggak punya keahliannya. Oh, Kamu paling ekstrim apa? aku paling ekstrim apa ya? Dek, aku ekstrim apa, Dek? Apa? Naik roller coaster? Lah, itu biasa aja. Biasa ya. Apa, Dek? yang Berantem ekstrim? sama orang. Ayo, Dek, jangan mikir. Kok jangan mikir? Kan mikir harus ini. Oh ya, harus maksudnya mikir. mikirnya jangan lama. Aku Nyetir kan- mobil. Oh, nyetir mobil. Ngebut-ngebutan nggak pernah. Aku nyetir ini sih mobil manual dulu pas SMP. Nyoba Oh, belajar. belajar. Baru diajarin sekali sama kokoku. Ini kokonya. Ya, terus aku merasa, wih bisa. Akhirnya aku langsung bawa sendiri. Ke jalan raya. Aku lupa deng, nggak jadi mobil. Nanti aja itu. Aku maunya yang sepeda. Boleh. Jadi aku kan belajar sepeda. Jadi sepedanya itu punya tetangga, sepeda ontel. Nah kan Tahu. rumahku ada yang kayak curam gini kan, gitu kan. Terus rumah orang lain, terus baru belok. Nah aku mau sok-sok yang kenceng, karena aku mau keren gitu. Jadi, jadi kan sebenarnya orang-orang kan kalau misal sebelum
curam gini pasti ngerem dulu kan. Iya. Nah kalau aku sebelum yang curam gini dari sini aku udah yang kayak kenceng. Wih kenceng. Langsung suram gini serut. Wih aku gak bisa ngerem ya. Soalnya remnya ternyata rusak karena ya sepeda jelek gitu. Terus ya udah abis itu Sepeda aku tetanggamu jelek berarti. Iya emang jelek sih. Udah karatan gitu. Iya, terus habis itu ya udah. Aduh ada aja. Terus sepedanya bocil soalnya. Oh masih kecil. Terus ya udah. Akhirnya aku nyoba aku gonceng juga kan bocil di belakang. Sambil Tetangga kamu ajak. Oh ini ada tetangganya di belakang. Iyalah bocil. Kan dia yang suruh bilang, ayo Ci kenceng. Ya udah aku akhirnya kenceng gini kan. Kenceng curam gini, wih aku gak bisa. Jadi gini sepedanya. Terus nabrak mobil orang buat biar ngerem. Biar berhenti, kamu tabrakin ke mobil orang. Iya soalnya kalau misal aku kan takut ya kalau misal jatuh badan duluan nanti lecet ya. Maksudnya bukan lecet sih, takutnya nanti tulangnya patah atau gimana. Jadi mending muka duluan. Bukan, jadi kan kayak gini kan, seret kan nggak bisa gini-gini. Jadi ya kalau daripada aku jatuhnya gini, mending jatuh ke depan. Terus habis itu tulangnya bengkok, jadi aku ke sini ke mobil. Oh banting ke mobil, Iya, mobil parkir berarti. Iya mobil parkir. Terus harusnya kalau misal orangnya nggak ada, kan itu kan tipikal rumahnya yang kakak tahu nggak sih yang kayak rumah yang kayak Cluster. kecil sedang cluster tapi kayak pintunya dia tuh ada yang kayak jaring-jaringnya gitu loh. Jadi Pintu kayak ada dia lagi jaring-jaring. nongkrong di depan pintu rumah gitu loh nyari Oh udara iya sepoi-sepoi. tahu. Tapi kayak bisa ngeliat ke luar. Hmm. Nah, bangkeknya dia tuh ada di situ. Bangkainya di kamu sebenarnya. Kenapa kamu nabrak mobil dia? Kenapa kamu nyalain dia ada di Ya situ? karena kalau misalnya ini kebetulan tetangganya galak gitu loh. Oh. Kayak ibu-ibu galak yang serem Cino. Terus ya udah. Terus habis itu dia keluar sambil, "Ada apa ini?" Gitu kan. Aku ya kayak ya gimana ya? Aku ya juga bingung ya mau ngomong ngapain. Terus ya udah. Tapi aku kayak bayangin kalau misal dia nggak ada pasti aku udah kabur dan nggak ketahuan. Tapi penyok nggak mobil dia? Enggak sih, cuma lebih ke arah penyok dikit sama kegores. Enggak sih, tapi penyok dikit dan kegores. Iya, karena kan Oke, sepeda. berarti iya ya. Tapi lumayan penyok sih kemarin. Si bocilnya selamat dong, aman. Iya selamat, tapi Berdarah nggak nangis. Kasihan tahu. Hah? Dia enggak sih, dia enggak ini, dia enggak ada luka apa-apa. Karena kan ke mobil. Tapi dia aja nggak mental. Ya enggak, dia Jatuh enggak aja, mental. jatuh. Dia enggak mental, dia di belakangku. Oh. Malahan dia yang kayak ketawa-ketawa, bangke, aku yang ganti, jancuk gitu. Dia yang nyuruh. Nangisnya di mana? Kok ketawa? Tadi kata kamu dia nangis. Aku yang nangis. Oh, kamu yang nangis. Ya karena kan balik lagi kan orang tua aku galak kan. Iya, Mamaku iya. galak sih. Kalau papaku biasa aja. Jadi ya udah aku kayak pulang-pulang mau menjelaskan tapi kayak nangis gitu. Tapi aku bingung juga kenapa nangis ya. Mataku aneh sih. Terus ya udah. Habis itu udah deh. Aku juga bingung kelanjutannya gimana. Sama tetangga itu berarti hubungan baik-baik aja setelah itu. Ya pokoknya nggak pernah ngomong sih. Udah dari dulu memang nggak pernah ngomong sama Iya. dia. Nah hari ini kan ada ini adik kamu sama koko kamu. Berarti kamu akrab sama saudara-saudara kamu sampai ini mau Ya kan syuting kalau aja. misal hari ini, maksudnya kalau misal sekarang udah akrab. Tapi kalau dulu kita nggak akrab. Iya karena katanya kamu lebih seneng ngomong sama anjing. Itu kan dulu. Iya dulu kan. Mm-mm. Gara-gara memang nggak ini, emang jarang ngobrol sama adik sama iyalah, kakak. jarang ngobrol lah, orang mereka sendiri mesti di kamar sama orang tua aku. Terus habis itu juga ya aku menyendiri sih, karena ya balik lagi aku merasa kayak jancuk, aku yang disuruh cuci baju, jemur baju, cuci piring gitu. Karena kamu anak tengah kali ya. Iya ya, Iya bangke kan, emang ini ya anak bungsu tengah. dan sulung kan. Iya sih. Cuman bertiga. Heeh. Iya. Ya Adek gitu. kamu kok geleng-geleng? Gak cuman dia yang disuruh berarti kamu juga. Nih kamu disuruh tapi disuruhnya ya kayak nggak sesering itu gitu loh. Oh. Maksudnya aku posisi disuruh mereka bisa nonton TV loh. Aku kan nggak ingat. Aku dulu Oke, jemur oke. baju dan Iya, lain-lain heeh. sampai ditonjok. Ya udah ribut. Oke. Oke. Pokoknya intinya dulu nggak jarang ngobrol lah ya. Pokoknya intinya aku dulu nggak deket sama mereka. Karena mereka kan ya deket sama mamaku dan lain-lain kan. Oke. Aku dulu deketnya sama nenek, sama anjingku doang. Tapi nenekku di Surabaya Timur, aku Oke. barat. Nah, karena biasanya gitu ya, kalau misalnya udah gede, udah bisa saling ngobrol, udah apa segala macem. Ini lagi pada libur nih berarti, apa gimana? Kalau sekarang sih adekku bantuin aku kalau kukuku liburan.
Oh, dari Surabaya. Mm-mm. Udah ngajak koko kamu kemana aja? Kamu kan lebih lama tinggal di Jakarta, Ketis. Cuman di ruang tamu doang sih. Dia jauh-jauh dari Surabaya, kamu gak mau ngasih lihat nih Jakarta Loh, aku nih. sendiri jarang keluar, Bang. Oh. Aku sendiri sukanya ya di rumah. Kalau misal ada acara baru keluar. Kalau misal ada konten baru keluar. Kerja baru keluar. Kalau misal pergi-pergi sendiri ya paling pergi ke mall buat belanja. Kayak buat bulan depannya gimana gitu. Berarti kan kamu tinggalnya dulunya di Surabaya. Lalu kamu bikin-bikin konten dan akhirnya stay di Jakarta tuh gimana tuh? Kok bisa jadi kamu netap di Jakarta punya kerjaan rutin di sini? Aku juga bingung sih. Kenapa? Karena aku juga nggak tahu. Oke. Aku ngikutin jalur hidup. Yang awal ngontak apa tema ya? Enggak. Pokoknya tuh dulu aku tuh cuman nge-live doang kan di rumah. Terus dikontak tema buat ke Jakarta. Terus ke Om Deddy. Rame tuh. Terus ya lanjut. Terus sampai sekarang. Sampai Bintang akhirnya tinggal di tamu. Jakarta. Iya ya. Lah, iya kan? Iya. Tinggal di apartemen, rumah. Apartemen. Oke. Jakarta Selatan kah? Jakarta Barat. Nah, umur kamu berapa tapi? 22. 22. Aku penasaran. Kamu pernah ini gak? Kayak ngedate sama cowok Jakarta? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Dideketin pernah dong tapi kan? Pernah tapi nggak pernah tapi kayak apa ya, cuman deket doang, nggak yang gimana gitu sih. Bedanya cowok Jakarta sama cowok Surabaya? Di Surabaya pun aku juga nggak pacaran sih. Oh. Seumur hidup selalu jomblo. Oh gitu? Iya, jadi kalau misal di Surabaya ya sama aja nggak sih, rata-rata kalau pacaran ya cuman pergi, makan, nonton, saya bosen. Terus habis itu putus, bye. Itu lebih ke karena kamu ngerasa nggak ada yang cocok atau emang pacaran tuh emang nggak penting aja gitu Ya buat kamu? menurutku sih karena aku sendiri ya nggak bisa multitasking. Jadi aku mending Pacaran tuh multitasking ya? bukan multitasking tuh dalam arti kalau kan itu kan ini kan hidupku sendiri. Heeh. Kalau pacar kan hidupnya sana. Heeh. Nah rata-rata kan harus multitasking, harus ngabarin itulah. Bener. Harus bagi waktu antara aku sama buat waktunya dia lah. Oke. Nah aku merasa kayak jangkrik. Aku nggak mau ah. Jadi ya udah, aku nggak bisa multitasking, nggak bisa. Ya udah, Udah kebayang repotnya berarti. Iya, jadi aku nggak mau, nanti dulu aja. Jadi makanya kan jomblo udah 4 tahun. Lah, itu pernah pacaran? Loh, Itu pernah pacaran? loh aku pernah pacaran emang, tapi paling lama cuma 3 bulan. Oh pernah berarti? Pernah. Oh. Tapi cuma 3 bulan doang. Ya itu cinta-cintaan zaman sekolah kan? Iya sih. Nah itu pernah pacaran, ribet berarti pada saat itu Bukan ya? ribet sih, tapi lebih ke arah apa ya? Nggak penting gitu ya? Ya kayak nggak penting. Bener. Maksudnya kayak aku kan masih muda. Mau pacaran buat apa anjir? Gimana-mana kan pacaran untuk saling deket terus untuk jenjang yang lebih selanjutnya Ya, kan. pernikahan gitu. Iya, tapi kan masalahnya aku kan masih mau ngejar apa. Jadi ya kalau misal pacaran ya berarti ya logikanya ngehambat dong. Apalagi ini cowok-cowok banyak yang demanding gitu ya. Tadi kamu pikir ya? Demanding tuh apa? Demanding itu ya kayak minta Menuntut, dikabarin. Aku nggak tahu sih. Hmm, Kan beda-beda ya orang. bener. Berarti emang kamu kalau misalnya diajak ngedate gitu, itu pernah juga nggak? Pernah lah. Oh, kalau itu nggak apa-apa. Ya intinya pacaran gak asik menurutku. Oke, ngedate pun juga nggak asik ya? Iya, soalnya Hmm. balik lagi nggak kayak drakor Korea yang kayak Juana Soyo Honaho terus dibeliin hi gitu loh. Beliin apa tuh hahi tuh? Ya dibeliin Hahi hoheng. ya kayak toboki ya. Lewat. Toboki, kimbab, Oke. kimbab Yeo gitu loh. Iya oke. Nah kalau misal aku juga dibeliin sih, tapi kayak ya nggak Korea. Dibeliinnya apa waktu itu? Loh, Sama gebetan? ya makanan biasa. Oh. Ya semuanya makanan. Artinya romantisme yang kayak di drama Korea itu nggak ada di dunia nyata. Iya. Itu Tapi nggak hanya tahu hayalan sih. aja. Bang Radit pakai softland dah. Iya. Oh kelihatan. Terima kasih. Oke. Kalau soal ini kelompok pertemanan ada. Kamu kan di rumah terus, orang introvert. Kalau dulu aku temenannya banyak ya, tapi kalau sekarang makin kesini sih aku merasa temenan biasa-biasa aja lah. Maksudnya kayak yang perlu aja.
Oke, Yang perlu berarti aja itu temen pun maksudnya nggak dalam- ada. Biasanya dikit sekali. Ada, dikit Oh. gitu. Soalnya kan balik lagi kan memang kalau misal kita semakin dewasa, Deh. semakin Ada kita tehnya. dewasa kan semakin dikit teman kita. Oke. Jadi semakin dewasa semakin sedikit, jadi semakin milih teman. Iya, soalnya kan juga banyak lagi kalau misal banyak mereka kalau misal punya masalah curhatnya ke kita atau gimana, tapi juga ujung-ujungnya juga kalau misal kita ada masalah mereka belum tentu ada. Iya. Jadi ya mau nggak mau ya kalau misal kita ada masalah atau gimana ya nanggungnya sendiri nggak sih? Oke, jadi makanya kamu malas temenan juga kan? Karena kalau mereka ada masalah baru nyari kita. Kalau kita Iya. punya masalah, mana lu gitu kan ya? Iya, soalnya juga kan posisi juga hidup orang beda-beda ya. Mereka kalau misal lagi seneng atau gimana, kan nggak mungkin kita kayak tiba-tiba cerita sedih gitu, kan merusak momen happy mereka. Nah, kamu katanya punya ini bisnis juga, Cathy Store. Bang belilah bang. Ya, ntar aku beli ya. Jadi Bang, jualan Bang deh. Radit main Mobile Legend nggak? Main tapi udah lama enggak. Loh, Main tapi main. Bisa main sih. kameramen main Mobile Legend nggak? Main, Fadil Tolong main. ya di katis.id. BA-nya montok loh. Siapa montok? BA-nya Tobrut. Tapi kan nggak apa hubungannya jualan Loh, diamond sama biasanya- BA yang kayak gitu. Biasanya itu yang Tobrut itu menggoda. Jadi kayak orang tuh kayak, wih Tobrut, dia lagi ngapain ya? Wih dia lagi promosin ini. Oke aku beli demi Tobrut. Gitu. Nice marketing, nice. Ya gak sih? Nice marketing. Oke. Iya aku ada 2 Tobrut. Yang cantik. Oke, tapi ngaruh nggak ke penjualan? Lumayan sih. Oh iya. Oh megang datanya tuh. Ngaruh ternyata tapi ya. kemarin aku rugi bang. Kenapa tuh? Aku ditilep duitku sama orang dalam Salah satu tokoku. lah ya. Iya jancuk emang. Makanya belilah guys. Gimana cara Katis.id. kamu supaya nggak ditilep lagi? Ya aku harus ngerti cara jalannya gimana toko ini dan lain-lain. Kan aku udah belajar juga kemarin. Akhirnya tuh orang dipecat atau Ya aku udah nggak pakai lagi orangnya. duitnya nggak balik tapi Balik tapi masih baru Nyicil. balik 60-an. 60 juta. Baru balik segitu doang dari ratusan. Wah, berarti ini pendapatannya lumayan dong ya, sampai bisa nilep 60 juta kan, ratusan kan? Lumayan tapi itu kayak bukan sebulan loh ya. Maksudnya kayak udah Lama. setahunan gitu. Hebat banget ya. Maksudnya kamu belajar bisnis dari siapa? Emang ngerjain sendiri aja gitu? Kayaknya kalau Cina punya ini gak sih kayak naluri bisnis ya. Karena Ya, aku mungkin dulu ya. kan udah bisnis makaroni jualan. Jualan tuh. Jadi aku beli karung-karungan, terus aku pindahin ke bungkus yang kecil-kecil. Terus karena aku Cina hemat juga, jadi aku ngekunci si plastiknya pakai lilin. Bukan pakai press gitu ya biasanya ya. Aku nggak pakai press. Pakai lilin karena biar lebih hemat. Bukan, jadi gini loh, Oke. kresek, plastik bening, Ya, makaroni masuk. masuk makaroni. Gini dilipet, terus dikililin, cut gitu. Terus dia kekunci. Ya, seperti aku bayangkan sih. Oh, itu yang masuk Bang Radit? Iya, betul. Oh, sorry. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, itu kamu jual. Iya, aku jual di sekolah. Hebat ya kamu ya, rajin ya. Ya biasa aja sih. Karena kan juga dulu kan uang jajanku dikasih dikit. Oh, tapi akhirnya dapat uang jajan dari situ. Iya. Oke, nah sekarang jualannya diamond. Iya, jadi kalau misal aku modal-modal atau gimana, aku nggak tahu Bang mau ngomong apa. Tadi aku kayak nggak ngerti juga kenapa tiba-tiba ngomong gitu ya. Emang kamu sering gitu, Katis? Iya anjir. Ngomong terus di tengah-tengah ngomong, gue ngomong apa ya gitu? Iya, soalnya kayak Sering. apa ya? Kayak ngelamun terus kayak bisa mulutnya ngomong sendiri gitu. Sering kayak gitu. Iya. Tapi kamu menjalani bisnis top up diamond ini sepenuh hati dong, suka kan ngelakuinnya ya? Biasa aja sih, yang penting Ada duitnya. ada uangnya. Nanti aku mau bikin bisnis skincare. Nanti beli ya. Siap, ya. Tapi Bang Radit udah mulus sih. Tapi aku dari dulu sampai sekarang ngeliat Bang Radit kok mukanya sama terus ya. Kayak nggak ada keriput, nggak ada jerawat, Ada. nggak ada. Bahkan jenggotnya terlalu sama terus kayak gitu Oh bentuknya. gitu ya? Iya. Iya. Tapi aku kalau stres semua kulitku kering, lupas-lupas gitu. Oh nggak pakai moisturizer. Kamu ada moisturizer nanti? Kan aku belum bikin.
Nanti ada kan? Oh ada. Ya udah ntar aku beli ya. Oke. Oke, makasih ya. Udah selesai? Belum. Hah? Oh aku kira udah selesai podcastnya. Ya udah Ketis, next Kenapa? apa nih buat kamu? Kamu ngebayangin 10 tahun lagi kamu ngapain? Aku gak pernah bayangin 10 tahun kemudian sih. Tapi aku bayangin yang kira-kira aku bisa lakuin buat bekal ke depannya. Tapi aku juga bingung, apa bang enaknya? Ini salah satu contoh lagi ngomong terus gak tahu ya? Iya. Ketis kamu lucu banget sih. Amin. Terakhir deh. Mama Bang, kamu, apa? orang tua kamu ngelihat kamu sekarang punya karir kayak gini. Terakhir mereka ngomong apa? Ya bangga doang sih. Maksudnya kayak hebat ya kamu Ketis sekarang udah bisa punya duit sendiri, udah ini Ya kan sendiri. dari dulu aku udah punya duit sendiri. Iya sih bener sih Ketis sih. Iya sih. Tapi ya udahlah. Secara nggak langsung kan juga mereka mendidiknya juga membuat mindsetku jadi kayak gini. Bener, disiplin kan jadinya kan. Berarti kamu gak pernah telat dong. Tadi hebat loh kamu, kita setengah jam sebelumnya kamu udah nyampe sini. Enggak sih, soalnya aku kalau misalnya nggak suka orang telat atau gimana, nah aku nggak mau ngelakuin kayak gitu. Nice, keren. Jadi kan aku pernah syuting, terus abis itu kayak ada orang telat. Apalagi kalau misalnya kadang temanku tuh telat, karena aku selalu on time. Telatnya bisa 2 jam, sejam, jancuk. Aku kayak langsung nggak mood jir gitu loh. Kan, Iya. soalnya acara bareng kan. Iya. Aku nggak mood jadinya. Tapi ya udah. Tapi karena kalau misal aku nggak suka, jadi aku nggak ngelakuin. Oke. Ketis, thank you udah dateng. Kapan-kapan aku mampir ya ke BBK. Kapan-kapan tuh kapan? Nah, ya nanti kita ini ya, kita Halah bohong. beneran. Oke. Bang, aku juga mau bikin podcast. Ayo, sikat. Nih modalnya berapa? Ya kita bahas setelah kamera mati ya. Soalnya sebenarnya jujur aku ngelihat di YouTube-nya Bang Radit, aku jujur first impression ya, aku Iya. merasa oh Bang Radit bikin podcast. Kok kelihatannya podcastnya simple ya? Kayak Terus murah ya? Bukan murah, kayak kelihatan ya simple, terus kayak biasa aja, terus kelihatan kayak ya cuman sekedar pakai kamera HP gitu. Karena aku soalnya kan aku suka pakai kamera HP. Kayak modalnya dikit ya. Iya, soalnya Iya. kan simple. Betul. Aku kayak merasa kayak wah ini kayaknya cocok nih kalau misal aku podcast kayak gini juga, modelnya simple, yang penting lucu doang gitu. Oke, ntar aku spill cara bikinnya kayak gimana. Tapi nggak jadi simple sih guys. Ini kantornya gede, ada kolam renang. Terus juga toiletnya ada lebih dari 2. Tadi aku mau pun bisa milih tempat. Mau bokernya di mana? Thank you semuanya, dadah. Terima kasih.